Halo, salam sehat. Ya, kembali lagi di channel gue, di channel Bung Harpa. Ya, sebelumnya gue mungkin minta maaf buat lo yang udah subscribe dan udah nunggu-nunggu video gue. Memang 4-5 hari ini gue nggak ngeluarin video. Gue mohon maaf karena ya ada beberapa kesibukan dan juga agak sedikit capek gue. Jadi nggak mau gue paksain ya itu. Ya setelah kemarin memang gue juga dari Jambi bikin video juga sempet di sana, satu video di hotel, kemudian di Puncak, di villa, gue juga bikin di taman, biar agak beda sedikit. Nah sekarang kita kembali lagi di studio mini gue. Nah oke. Nah karena ini international break, jadi memang dan juga baru saja bursa transfer selesai. Ini memang banyak ya. Mungkin lu udah tahu semua siapa-siapa aja yang ditransfer, siapa yang di loan, siapa yang dibeli, dijual dan sebagainya. Gue rasa secara spesifik gue nggak akan bahas itu ya. Tapi gue akan bahas memang ada 1-2 transfer yang ada kaitannya dengan Fantasy League ya. Dan satu transfer yang paling heboh tentunya mungkin lu udah bisa nebak ya, siapa lagi kalau bukan CR7 ya, Cristiano Ronaldo. Dan dia juga akan, kabarnya juga akan pakai nomor 7 ya, dengan diskresi dari Premier League. Bahwasannya ini special case lah, karena memang seharusnya menurut aturan nomor 7 ini udah dipakai Cavani kan, tapi memang ada pengecualian lah. Dan kebetulan Daniel James kan ke Leeds ya, udah firm, sehingga nomor 21 Daniel James akan ke Cavani, nomor 7-nya Cavani akan ke Ronaldo. Jadi dia kembali menggunakan nomor 7, jadi kembalilah resmi atau kembali firm lagi ya julukan dia sebagai CR7 ya. Walaupun di Madrid dia sempat nomor punggung 9 jadi CR9. Anyway, nah kaitannya juga ini ke Fantasy League ya, karena di sini gue akan bahas Fantasy League terkait dengan kepindahan Ronaldo ke MU ya. Ini menarik karena jujur aja di WAG di WhatsApp grup ini semua pada heboh ya begitu kemarin ya kalau nggak salah. Jadi ini sekarang gue lagi subuh Kamis 2 September. Jadi tanggal 31 Agustus menjelang penutupan transfer, Ronaldo resmi namanya ada di Fantasy League ya. Bukannya dia, sebenarnya dia udah pindah berapa hari yang lalu, tapi baru nongol di Fantasy League itu 2 hari lalu, tanggal 31 Agustus. Dan harganya lumayan mahal ya, harganya 12,5 sorry. Ya, 12,5. Dan ini sama dengan harganya Mohamed Salah 12,5 juga. Nah, alhasil orang mulai kasakusuk gitu ya, kasakusuk untuk melihat probability bagaimana nih kalau misalnya tim gua punya Ronaldo. Nah, sekarang kita bagi dua dulu pembahasan kali ini. Yang pertama adalah seperti apa bakalan Ronaldo secara Fantasy League ya, poin yang dihasilkan, walaupun kaitannya juga dengan performa dia tentunya ya di Manchester United. Oke? Nah, ini dia. Pertama, Cristiano Ronaldo akan jadi starter. Itu udah pasti ya. Kecuali dia cedera atau terkena akumulasi kartu. Itu pasti dia akan jadi starter. Nah, kedua, di mana posisi dia? Tentu dia dibeli sama Ole selain memang ada faktor X, yaitu faktor marketing dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana mentalitas juara yang coba mungkin dibawa kembali ke Old Trafford oleh Cristiano Ronaldo. Ya, tapi juga memang secara teknikal, secara strategis, Ole butuh classic number 9 atau target man ya. Nah, memang kalau kita bicara secara taktikal, ya Ronaldo ini akan menjadi target man yang free roll. Karena kita tahu nature-nya dia adalah seorang free roll. Dia bergerak dari samping, terutama dari kiri, mengambil space dan sebagainya. Tapi gue yakin dalam setiap susunan line up ketika nanti MU bertanding, ini 99% dia akan ditempatkan sebagai penyerang ya, target man. Nah, kalau kita mungkin melihat formasi MU dari sebelum-sebelumnya, mereka pakai 4-2-3-1 ya. Maka Ronaldo akan sebagai target man. Kemudian di kanan gua rasa Mason Greenwood masih akan menjadi pilihan utama karena memang performnya oke banget. Nah, kemudian Bruno Fernandes akan banyak berdiri di belakang Ronaldo ya, karena sama-sama Portugal, dan kedua juga memang Bruno sangat menginginkan kompatriot ini datang ke Old Trafford ya, meskipun di DPI ya sebelum video ini gue record hari Rabu ya, gue sempat ya bukan berdebat sih, berbeda pendapat lah dengan Coach Justin. Dia mengatakan
bahwasannya Bruno tidak akan kompak dengan Ronaldo karena melihat bercermin dari performa di Portugal di Euro 2020 kemarin. Ya cuman gue punya counter argumen bahwasannya turnamen itu kan sebulan, mungkin nggak sampai karena Portugal tersisih. Ya kemudian juga Bruno dan Ronaldo main di Portugal itu by destiny. Artinya mereka memang sama-sama dari Portugal sehingga harus main bareng. Tapi ketika Ronaldo memutuskan untuk reunited kembali di Old Trafford, kemudian Bruno Fernandes juga meminta ya secara khusus ya. Dan menurut berita yang gue baca memang dia meminta juga untuk rekannya itu ke Old Trafford. Ini gue pikir akan menjadi kombinasi yang maha dahsyat ya antara Bruno dengan Ronaldo. Karena harus diakui meningkatnya performa MU dalam 2-3 tahun terakhir ini kan sebenarnya salah satunya karena kedatangan Bruno Fernandes ya. Ya performa MU itu naik, memang benar-benar dia yang mengisi kekosongan lini tengah. Tapi masih ada sedikit kekosongan, yaitu target man-nya nggak ada yang benar-benar real MU punya. Dan dengan hadirnya Ronaldo maka opsi itu akan bertambah. Nah ini, jadi di mana peran Ronaldo? Yang pertama dia sebagai starter, kemudian 2 di mana posisinya tadi udah gue jelasin. Nah yang ketiga sekarang kita lihat dari ini kaitannya juga dengan Fantasy League ya. Kalau kita mau dapetin poin kan berarti dari gol, dari assist dan sebagainya, dan juga clean sheet. Dia nggak sebagai midfielder ya. Jadi kalau clean sheet dia nggak dapat poin. Dia di sini sebagai forward, oke? Nah kalau kita lihat ini menarik karena apa? Karena gue rasa kalau lu setuju, free kick taker akan menjadi milik Ronaldo, kemudian juga penalti juga 90% lebih atau 95% akan milik Ronaldo, ya kemudian juga aliran bola juga akan ke dia. Dan kalau kita lihat runtunannya, ya ini gue akan sedikit melihat contekan ya. Seingat gue sih dia nggak pernah di bawah 20 gol ya per musim ya, dari mulai dia di main di MU. Kita akan lihat ya statistiknya secara, nanti gue akan share di sini lebih lengkap supaya lu enak baca. Nah, sejak dia musim 2003-2004 dia memang musim pertama ya. Jadi nggak terlalu banyak dari dari bangku cadangan masuk ya. Demikian juga musim 2004-2005. Ya ini masih mencari bentuk. Nah, mulai dari musim 2006-2007 dia mencetak selalu double digit. 17 gol, 31, 18, 26 seterusnya, sama dengan dia ketika dia di Madrid dan juga ketika dia di Juventus. Selalu double digit, dan bahkan kalau di rata-rata mungkin sekitar 30-an besar ya, 30 sekian. Ini gue nggak akan detail ya, tapi intinya selalu dia cetak secara rata-rata let's say 25 sampai 30 sekian gol lah gitu. Jadi 30 gol. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat hanya dari sisi gol aja kan sangat luar biasa. Ya 30 gol satu musim. Let's say mungkin dia sudah umur 36, kemudian juga ini udah lewat berapa pertandingan? 3, jadi hanya ada sisa 35 pertandingan. Gue yakin 15-20 gol nggak akan kemana Ronaldo. Nah ini belum lagi asisnya ya. Karena bagaimanapun juga Ronaldo suka ngasih asis. Nah itu, jadi menurut gue ini satu opsi yang memang lo sebagai manajer Fantasy League harus punya. Nah persoalannya adalah kutak-atik di sini. Karena rata-rata dari lo udah punya. Nah pertama soal slot timnya, slot klubnya dulu. Kan satu klub harus maksimum 3 pemain. Ya mungkin dari sebagian dari lo udah punya 2-3 pemain ya. Misalnya let's say lo punya Greenwood atau Bruno Fernandes atau dua-duanya dengan salah satu back MU atau bahkan De Gea. Jadi sudah 3 slot. Artinya lo harus jual salah satu pemain ini. Ya, kemudian soal duit juga apakah cukup? Ya karena 12,5. Nah, kalau gue lihat dari rata-rata ya komposisi orang yang mengocok ulang komposisi tim mereka yang mayoritas punya Fernandes, mereka akan jual Fernandes. Ya pertama tentu alasan duit, karena Fernandes harganya 12,0. Kemudian juga slot MU. Jadi banyak orang yang jual Fernandes kemudian beli let's say Ben Rahma atau mungkin Gray ya, atau mungkin Gilmore bahkan ya, untuk menekan budget, karena Gilmore itu 4,5 kalau nggak salah main di Norwich ya. Ini pemain pinjaman dari Chelsea ya, atau ya bisa pemain murah lainnya. Midfielder mungkin Jota ya, tapi Jota juga agak mahal 7,6. Nah sekarang masalahnya begini, buat lu yang punya Greenwood, yang punya Fernandes,
ini kan menjadi apa namanya ya, menjadi kanibal dengan hadirnya Ronaldo, karena semua peran yang selama ini lu gantungkan ke Fernandes sebagai free kick taker, mungkin sebagai juga penalty taker, ini otomatis kalau kita sepakat berani ke Ronaldo. Artinya lu punya Bruno Fernandes harga 12,0, ini agak menjadi challenging. Ini yang gue bilang, makanya lu berbahaya. Even lu punya Greenwood pun, ya, yang selama ini kita lihat pertandingan terakhir aja, misalnya Greenwood di plot sebagai target man. Nah, kontribusi dia juga mungkin akan keserap Ronaldo. Nah, ini jadi menjadi challenging buat lu yang punya pemain lain di sektor midfielder dan juga forward selain Ronaldo. Nah, ini jadi tantangan buat lu ya. Jadi lu harus melakukan pergantian pemain yang tidak mudah untuk kalau lu mau dapatkan CR7, which is sangat penting buat lu bisa survive, karena mayoritas manajer akan melirik posisi CR7 yang sangat sentral. Ini, nah sekarang kalau kita lihat lagi misalnya dari posisi back ya, kalau dari sisi back tentu lu nggak ada masalah punya satu, karena ini tidak berlawanan ya. Back kan tugasnya bertahan, cari clean sheet ya. Kalau bisa assist itu bonus ya, seperti Luke Shaw atau mungkin juga Maguire atau Varane di MU kalau kita bicara, yang punya kans ngegolin juga, dan itu sebagai bonus. Tapi tugas utama dia adalah bertahan. Jadi tugas untuk mencetak gol ini tidak bersinggungan dengan Ronaldo yang memang akan banyak diandalkan untuk mencetak gol. Nah, jadi ini tugas yang tantangan buat lu, yang memang menurut gue sih lu sebagai manajer harus punya CR7. Nah, tinggal tantangannya lu ngocok ulangnya seperti apa. Nah, opsi yang kedua, ini yang terakhir sebelum gue tutup, adalah lu pakai wildcard ya, karena mungkin ini saat yang tepat pakai wildcard sembari juga menunggu international break ya. Dan lu kan ada jatah wildcard 2. Satu itu di first half season, yang satu lagi di second half season. Jadi pekan game week 1 sampai dengan 19 lu punya satu jatah wildcard, pekan 20 sampai 38 lu punya jatah wildcard yang kedua. Nah, jadi ini mungkin juga bisa lu nyalain sekaligus untuk merombak posisi-posisi pemain lu yang lain yang mungkin memang ada yang kurang pas gitu. Jadi terserah lu opsinya yang mana aja. Ya, yang jelas saran gue adalah lu harus punya Cristiano Ronaldo gimana pun caranya. Ya, apakah lu mau mungkin lu bisa juga -4 ya, melakukan 2 pergantian, karena lu rasa-rasanya sih agak susah kalau hanya satu pergantian pemain ya. Artinya kecuali mungkin striker lu Lukaku atau Harry Kane 12,3 kan. Kalau sekarang harganya lu jual, dan lu harus punya uang sisa 0,2 supaya genap budget lu 12,5 untuk beli Ronaldo. Nah, yang jelas kalau lu bicara Ronaldo, harganya nggak akan naik karena selalu awal musim atau pemain yang baru datang itu tidak akan harganya berfluktuasi gitu. Jadi seperti sekarang nih, Ronaldo masuk ya, belum main nih, Liga kan belum main, game week keempat ya, keempat belum main. Nah, harganya itu nggak akan naik walaupun banyak yang beli gitu. Itu memang seperti itu nih. Ronaldo ini seperti sekarang ini jam 3 pagi hari Kamis tanggal 2 September. Ini yang beli Ronaldo sudah 640.939. Jadi setengah juta lebih manajer yang udah beli dia, tapi harganya tetap 12,5. Karena memang dia baru datang, jadi harganya nggak akan naik. Sama seperti lu nyusun pertama kali Fantasy League, ya lu jual beli nggak akan berfluktuasi. Tapi begitu game week itu mulai main, maka pemain itu langsung nyala. Fluktuasi harganya bisa naik dan juga bisa turun. Nah, gue rasa itu aja tips gue untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lu kalau ada saran ataupun komen ataupun mungkin juga pendapat, silahkan tinggalkan di bawah ini di kolom komen. Dan juga jangan lupa ya subscribe, like, dan juga share ya untuk bisa meningkatkan channel ini. Dan satu lagi sebelum gue tutup, di sini juga akan lagi gue share sekali lagi pemenang dari Liga Bung Harpa di game week ketiga. Gue akan share di sini ya, gue akan coret juga siapa yang menang ya. Semoga lu langsung bisa hubungin gue dan akan gue kirim hadiahnya, pulsa mingguan. Nah, oke, itu aja dari gue. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.